Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Qabla bidayati ta'alumina naqra al-Fatihah di Bidayatul Wujud. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila azwajihi wa dzurriyyatihi wa ashabihi wa ila usuli wa furu'ihi wa ila ulama al-arba'a wa ila masyayikhina wa masyayikhikum wa ila mu'allifati kitab wa ila abaina wa ummahatina wa ila jami'il muslimin wal muslimat fi kulli makan wa fi kulli biladil muslimin. Naqra sab'a masani al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nawaitu ta'aluma wa ta'lima wa tazakkura wa tazkira wa naf'a wa intifa wa ifadata wal istifadah wal hath ala tanasuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ala al-huda wa dalalat ala khairi ittiba wa dilai wa marati wa qurbi wa masabiha min al-alamin. Oke, baik. Gimana teman-teman, kabarnya sehat semua ya? Kaifalukum? Alhamdulillah qadar al-ittifal fi hadzal masal mubarak. Assalamualaikum talawna wa ma qara'na wa ma tadarasna jazaan lana wa li abaina amin amin ya rabbal alamin. Oke, baik. Alhamdulillah kita telah sampai di pertemuan kedua di Muzaqarah Sirah Nabawiyah. Sebagaimana yang saya jelaskan kemarin, kalau misalkan kita itu menceritakan tentang Rasulullah itu gak ada habisnya. Karena Rasulullah itu makhluk paling mulia, khairul basyar, sayyidul muttaqin, imamul anbiya wal mursalin dan sebagainya. Maka tak lupa juga saya sampaikan, tujuan kita dari belajar ini merupakan iktidaan, mengikuti beliau, meneladani beliau. Semoga kita semua nanti dengan wasilah membaca buku ini, dengan wasilah belajar buku ini, dianggap atau diklaim gitu kan sebagai umat Nabi Muhammad di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Maka baik, langsung saja ke pembahasan. Minggu kemarin kita sudah sampai di pembahasan zikrun nasabin Nabi, yang mana sesuai dengan yang disepakati oleh para ulama, nasab Nabi Muhammad SAW itu muttafaq sampai ke adnan. Wa ma ba'da adnan fihi khilaf. Gimana? Lianna baina dzalik kurun katsir gitu kan. Terdapat banyak waktu gitu kan, selang berabad-abad. Kemudian kemarin juga kita telah membaca muqaddimah gitu kan, tarjamah siapa itu Ibnu Sayyidinas dan lain sebagainya. Sekarang akan kita lanjutkan ke bab Mauliduhu sallallahu alaihi wasallam. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fi darin amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ulida sallallahu alaihi wasallam yaumal itsnain fi syahri Rabiul Awwal min 'amil fi. Jikalau antum perhatikan, jadi buku ini itu merupakan salah satu buku sirah nabawiyah yang istimewa. Kenapa? Karena di dalamnya itu tidak pernah satupun ketika disebutkan nama Rasulullah ya, kecuali musannif itu mencantumkan sholawat di dalamnya. Jadi ketika disebutkan nama Nabi gitu kan, ketika disebutkan fa'il dan lain sebagainya, kemudian musannif itu pasti mencantumkan sallallahu alaihi wasallam. Kalau antum hitung, kata Maulana Syekh Hisam itu, kalau antum hitung jumlah sholawat salam di sini gitu kan, di buku kecil ini kayaknya ada sekitar 500 sampai 600. Ya kan? Itu kan sebagai apa? Sebagai representasi, sebagai perwujudan dari hadis Nabi. Apa kata Nabi? Aqrabukum alayya manzilatan yaumal qiyamah aktsarukum alayya sholatan. Ala kulli hal firman mana seperti itu. Jadi orang atau manusia atau umatnya yang paling dekat derajat atau yang paling dekat dengan Nabi ketika hari kiamat itu apa? Orang yang paling banyak sholawat kepada Nabi gitu. Kemudian kata Syekh Hisam juga, kullu amalin baina raddin wa qabul. Jadi setiap amalan itu gitu kan, kalau gak diterima ya ditolak. Kita sholat
kalau nggak diterima sholat kita ya pasti tolak gitu kan. Jadi di antara dua itu. Kemudian kita zakat misalnya, ketika kita menunaikan syarat-syaratnya, rukun-rukun dan lain sebagainya, diterima dan lain sebagainya gitu ya. Tapi bisa jadi ditolak, misalnya karena kita tidak menunaikan salah satu rukun zakat. Sholat misalkan, Al-Fatihah itu rukun bukan? Rukun, wajib berarti ya. La sholata liman lam yaqra'il Fatihah. Jadi tidak dihitung sholat kalau misalkan seorang itu ketika sholat tidak membaca Al-Fatihah. Nah, sama gitu kan. Jadi setiap pekerjaan itu baina qabul wa rad. Tapi ada istisna, illa sholawat ala rasul. Nah, jadi kullu amalin baina radin wa qabul illa sholawat ala rasul. Jadi setiap perkara itu, setiap amalan itu gitu kan, di antara kalau nggak diterima ya ditolak gitu kan, kecuali bersolawat pada Rasul. Karena bersolawat pada Rasul itu kapanpun, dimanapun gitu ya, siapapun itu pasti diterima seperti itu. Bahkan gitu kan dijawab sama Rasul seperti itu ya. Oke, lanjut. Yaumul Itsnain dan fi syahri Rabiul Awal min 'amil fil. Oke. Jadi hari Senin itu kenapa kok hari Senin? Nah, ini merupakan pendapat yang muktamad. Kan ada juga yang mengatakan di hari lainnya. Ada salah satu hadis riwayat Ahmad. Ketika itu Rasulullah SAW ditanya oleh para sahabat, "Ya Rasulullah, limada tasumul khamis?" Kenapa engkau itu puasa di hari Kamis? Dzalika yaumun turfa'ul a'mal ila Allah wa ana uhib an yurfa'a amali wa ana shaim. Karena hari Kamis itu merupakan hari di mana semua catatan amalan manusia itu diangkat, atau istilah katanya laporan lah gitu kan, ke langit. Dan saya sangat senang atau saya sangat bahagia ketika amalan saya itu dilaporkan ke langit gitu kan, ke Allah. Dan ketika itu saya puasa. Kemudian limada tasumul Itsnain? Kenapa engkau ya Rasulullah puasa dari Senin? Dzalika yaumun wulidtu fihi. Karena hari Senin itu merupakan hari kelahiranku. Seperti itu. Ya. Jadi Rasul lahir di hari Senin. Kemarin saya menyebutkan suatu hadis gitu kan, ketika Sayyidah Aminah, ibunda Rasulullah, mengandung Rasul, beliau didatangi seorang malaikat gitu kan. Apa kata malaikat? Ya Aminah, innaki qad hamalti bisaidin nas atau bisaidil ummah gitu kan. Kemudian awidhihi min kulli hasidin wasamihi Muhammadan au kama qala. Jadi awid itu kan ta'awud gitu ya. Jadi ta'awudkanlah dari segala keburukan gitu, dari segala hasad, dari segala godaan setan dan lain sebagainya. Kemudian berikanlah nama Muhammad, atau kasihlah nama Muhammad. Jadi yang memberikan nama itu siapa? Al-Musami itu ibunya gitu kan, Sayyidah Aminah. Sedangkan yang alladzi a'lana ismahu itu siapa? Kakeknya gitu, Abdul Muthalib. Kemudian kenapa kok namanya Muhammad? Yang pertama itu liyakuna mahmudan fil ardi wa sama, agar atau sebagai harapan agar kelak gitu kan bayi ini menjadi sosok yang terpuji di langit dan di bumi gitu. Seperti itu. Kemudian ada juga yang mengartikan man jama'allahu fihi jami'ul mahamid. Jadi Muhammad itu artinya seseorang atau sosok gitu kan, nabi yang mana Allah itu mengumpulkan segala jenis kebaikan di dalam dirinya. Seperti itu. Ya. Kemudian fi syahri Rabiul Awal min 'amil fil. Ada beberapa asor gitu kan, kenapa kok di bulan Rabiul Awal katanya. Ini saya baca kitab Uinul Athar gitu kan, kitab induk dari Nurul Uyun ini. Oke. Yang pertama itu, kenapa kok dilahirkan di bulan Rabiul Awal? Yang pertama itu isyaratan
isyarah zahirah liman tafattana alaha bin nisbah ila istiqaqil lafzi Rabiul Awal id anna fihi tafa'ulan hasanan wa bisyaratan li ummatihi. Yang kedua itu anna fasla Rabi a'dalul fusul wa ahsanuha. Oke. Yang ketiga itu annahu qad sya'al hakim subhanahu wa ta'ala wa annahu tatasyarrafu bihi al-azminah wal amkinah la huwa yatasyarrafu biha. Yang pertama itu karena gitu kan dari segi bahasa gitu kan, kata Rabiul Awal itu dapat diartikan sebagai apa? Tafa'ulan hasanan wa bisyaratan li ummatihi. Sebagai seolah-olah ketika lahir Nabi Muhammad itu gitu kan, merupakan kabar gembira bagi siapa? Bagi umatnya. Apa itu tafa'ul? Tafa'ul itu rasa optimis. Rasa optimis akan datangnya suatu kebaikan. Jelas dong. Ya kan? Kenapa? Ya karena Rasul khairul bashar, sayyidul bashar, imamul anbiya wal muttaqin dan lain sebagainya. Itu yang pertama, sebab kenapa kok Rabiul Awal. Yang kedua, karena bulan Rabiul Awal itu gitu kan, anna fasla Rabi a'dal fusul wa ahsanuha. Jadi biasanya ketika Rabiul Awal itu di situ terjadi musim semi. Dan musim semi itu merupakan a'dalul fusul atau apa? Atau musim yang paling baik di antara yang lainnya. Kan misalkan ya, ketika musim panas gitu kan, kita biasa kepanasan, ya kan? Ketika musim dingin, kedinginan biasanya. Ketika musim semi itu biasanya yang paling ditunggu-tunggu, bener gak? Karena bunga-bunga bermekaran gitu kan, pohon-pohon gitu kan tumbuh di daunan dan lain sebagainya. Ya kemudian nanti musim gugur setelahnya gitu kan. Nah, jadi yang kedua itu li'anna fasla Rabi itu a'dalul fusul, karena musim semi itu merupakan musim yang paling baik gitu kan, yang paling mu'tadil. Apa itu mu'tadil? Yang paling apa ya bahasanya? Bukan konsisten, yang paling stabil gitu kan daripada musim-musim yang lainnya. Gitu. Oke. Kemudian yang ketiga ya karena kemuliaan Nabi Muhammad itu sendiri. Gitu kan. Jadi bukan berarti Nabi Muhammad lahir di bulan Rabiul Awal itu karena Rabiul Awal yang mulia, enggak, tapi Rasul yang mulia gitu. Kemudian karena Allah kecipratan gitu bulan Rabiul Awal jadi menjadi mulia juga. Seperti itu. Tasyarafu di Rasulullah SAW. Kemudian min amil fil ya, di tahun gajah. Oke. Apakah Rasul itu lahir sebelum tahun gajah gitu kan, atau di tahun gajah, atau setelahnya? Yang benar itu fi amil fil, laisa qablaha wa laisa ba'daha gitu kan. Laisa qablahu wa laisa ba'dahu. Oke. Kenapa dikatakan tahun gajah? Karena ceritanya itu zaman dahulu ada seorang raja namanya Raja Abraha, antum tahu ya ceritanya, sering masyhur gitu. Beliau merupakan raja dari Ethiopia gitu, Habasyah gitu. Habasyah itu sekarang Ethiopia. Jadi ceritanya itu kalau kata Maulana Syekh Hasan Kamil, dia itu seorang raja yang amat bengis gitu, yang buruk, yang jahat. Apa namanya, berbuat semena-mena lah gitu. Minal mutakabirin, kan banyak raja-raja yang sombong itu. Namrud, Fir'aun gitu kan. Kemudian siapa lagi? Abraha dan lain sebagainya. Semua yang bersombong atau yang mempunyai sifat takabur kepada Allah itu pasti akan binasa. Salah satunya ya Abraha ini. Kan Ka'bah itu diciptakan gitu kan. Apakah Ka'bah itu diciptakan sebelum ada Nabi Muhammad? Enggak. Dari sebelum-sebelum udah ada gitu kan. Bahkan yang pertama kali membangun itu katanya gitu kan dari zaman dahulu, dari zaman Nabi Ismail, dari zaman Nabi Ibrahim gitu kan, dari zaman Nabi Adam. Tetapi terjadi renovasi, ditinggikan, kemudian dibaguskan dan lain sebagainya. Jadi bukan apa namanya, bukan ketika Nabi Muhammad ada kemudian ada Ka'bah, enggak. Udah ada gitu dari sebelum-sebelumnya. Nah, Raja Abraha ini cerita dia dengki gitu kan sama Islam. Jadi dia itu membuat Ka'bah, kalau misalkan yang punya umat muslim itu dari batu gitu, punya mereka itu dari emas, minaz zahab. Jadi membangun Ka'bah minaz zahab gitu. Membangun Ka'bah dari emas. Raja Abraha itu biar menyaingi lah gitu istilah katanya.
menyeru kepada orang-orang agar datang gitu kan ke kota tersebut, yang mana kota tersebut ada Ka'bahnya gitu kan. Di suatu ketika ja'ahu a'rabiyun, ada seorang A'rabi. Apa itu A'rabi? Seorang Arab Baduy gitu kan, orang pelosok, mendatanginya gitu kan, datang ke tempat tersebut. Tetapi ketika dia datang ke tempat tersebut, malah apa? Ya tabawal gitu kan, au yarmi al-ghaid gitu kan, malah buang buang kotoran gitu ya, buang air kecil, buang air besar. Kemudian Abraha bertanya, man fa'ala hada gitu kan, siapa yang melakukan ini? Oh bisa gitu, ada seorang yang benar-benar datang habis itu tanpa dosa, tanpa ini gitu, nggak ada hujan, tiba-tiba buang kotoran gitu. Kemudian bas katanya, lanah di mana Ka'bah, cukup katanya, akan kita hancurkan Ka'bah itu. Dari situlah baru gitu kan, berjalan asal bersama, membawa pasukan dengan pasukan gajah-gajahnya gitu kan. Tetapi di dalam ada saudara kalau tetapi gitu kan, ketika pasukan tersebut sebelum sampai Mekah, katanya sekitar 3 kilo atau 4 kilometer lah sebelum sampai ke Mekah, tiba-tiba gitu kan pasukan yang garang tadi gitu kan dengan beberapa pasukannya banyak, si gajah tersebut itu seakan-akan kaku gitu, jadi dia gak bisa jalan ke depan ketika dia itu mau masuk kota Mekah, tapi gak bisa gitu, karena kuasa Allah pasti. Tetapi gajah tersebut dibelokin ke kiri bisa ya, ke kanan bisa, ke belakang bisa, cuma dia gak mau jalan ke depan, seakan-akan kayak kaku, kayak mati gitu kakinya itu. Nah, kemudian baru gitu kan turunlah surat Al-Fil. Gimana bunyinya? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tidakkah kalian mengetahui atau tidakkah kalian melihat apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala lakukan gitu kan terhadap apa? Pasukan gajah. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Tidakkah kalian itu tidakkah Allah juga melakukan atau membuat tipu daya mereka itu ke dalam sia-siaan gitu, sia-sia. Ya. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayron ababil. Kemudian dikirimlah kepada mereka itu burung-burung ababil, yang mana setiap burung itu membawa batunya itu kecil gitu kan, gak gede batunya, cuman min hijarati jahannam, dari batu neraka gitu kan, di mulutnya gitu kan, di kaki, di kedua tangannya gitu, si burung itu di kedua kakinya gitu kan, kemudian dilempari lah itu sampai binasa kayak gitu ya. Itu cerita ketika pasukan Ashabul Fil itu binasa. Uniknya itu, jadi kata Firaun apa? Kata Firaun gitu, ana rabbukumul a'la kan. Jadi saya adalah Tuhanmu yang paling tinggi. Kemudian hancur dia, binasa. Binasa itu dengan cara yang hina, ditenggelamkan di dasar laut. Kemudian Namrud itu dia binasa juga, dia mustakbirin juga, dia sombong juga, binasa gara-gara seekor ba'udoh gitu kan, ba'udoh yang katanya itu masuk lewat hidungnya, kemudian dia stakir di dalam kepalanya gitu kan, kemudian meninggal itu seperti itu. Kemudian sama Abraha juga hancur dengan satu kerikil batu pasukannya itu. Jadi barang siapa yang merasa sombong, merasa dirinya itu angkuh gitu kan, maka dia akan hina sehina-hinanya. Kemudian wakila gitu ya, thanihi wakila thalithahu wakila thani ashrihi wakila ghairu dzalik. Ada juga yang mengatakan Nabi Muhammad itu lahir ketika tanggal 2 Rabiul Awal, tanggal 3 Rabiul Awal, dan tanggal 12. Tetapi yang al-masyhur gitu kan, aktaru ma'alaihi ahlul ilmi, itu tanggal 12. Oke. Kemudian
Wa kanat qad hamalat bihi ummuhu fi ayyami tasyrik inda jamratil wusta wa qila ghairu dzalik. Kemudian dikatakan juga ummuhu Sayyidah Aminah itu mengandung Rasulullah ketika ayyam tasyrik. Kapan ayyam tasyrik? Tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah. Itu kan di tempat yang namanya Jamrah Wusta, ada Jamrah Pula gitu kan. Wusta sama Aqabah. Wakil ada juga pendapat yang mengatakan selain itu. Oke. Sekarang kita masuk ke pembahasan detik-detik kelahiran Rasulullah. Oke. Walailatu miladihi sallallahu alaihi wasallam. Walailatu miladihi alaihi wasallam ittaraba iwanu Kisra hatta sumi'a sautuhu. Jadi ketika malam lahirnya Rasul, terguncanglah kekaisaran Kisra gitu kan, Persia gitu ya. Persia atau Romania atau Rum? Persia gitu kan, Furs. Hatta sumi'a sautuhu, sampai terdengar gemuruh gitu kan suaranya itu. Oke. Jadi kalau kata Syekh Hisam juga gitu ya, kenapa kok banyak terjadi kejadian-kejadian yang di luar biasanya lah gitu. Karena seakan itu merupakan isyarat bahwasanya ketika pemimpin umat manusia itu lahir ke dunia, maka satu dunia harus tahu. Oke. Ya, karena tidak mungkin gitu kan, bisa jadi gitu kan, dan tidak mungkin adanya alam ini tanpa ada Rasulullah. Karena Rasul itu diciptakan sebelum Nabi Adam gitu kan, secara nur nabawiyah, bukan secara khilqah, bukan secara jasad. Wasaqatat minhu arba'asyrata syurfatan, sampai terjatuh 14 syurfah. Syurfah itu subak gitu kan. Subak itu apa? Kayak jendela istana lah gitu kan, atau kayak pelataran depannya lah gitu kan, hiasan-hiasan depannya itu jatuh gitu, sampai jatuh berkeping-keping gitu. Kemudian wa khamadat naru Faris. Jadi di zaman dahulu itu ada api yang disembah oleh orang-orang Majusi. Dan api tersebut itu konon katanya tidak pernah padam selama 1000 tahun lebih. Karena apa? Karena setiap kali api itu mau padam gitu kan, pasti ada yang menjaga, kemudian dimasukkan bahan bakar dan lain sebagainya gitu ya. Tetapi ketika Rasul lahir, padam seketika itu api. Walam tahmat qabla dzalika bi alfi amin. Oke. Wa ghadat buhairatu sawah. Jadi buhairah, apa itu buhairah? Danau Sawat gitu kan. Danau Sawat kalau saya searching itu letaknya di Irak katanya. Jadi ini mau kiuhufen fil Iraq. Godot, apa itu godot? Godot itu kolat atau mengering gitu ya, atau jafat. Oke. Semua itu terjadi karena dibarokati miladi sallallahu alaihi wasallam. Oke, lanjut. Sampai sini jelas ya? Jelas kan? Oke. Radauhu sallallahu alaihi wasallam. Nanti kita selingi, kita ada baca matan, kemudian saya tambahin gitu kan penjelasannya, baca matan, tambahin lagi biar gak monoton gitu. Radauhu sallallahu alaihi wasallam. Apa itu radau? Yang menyusuinya gitu kan, siapa saja. Oke. Yang pertama, di matan di sini ada takdim, ada takhir gitu kan, bukan berarti yang ditaruh di awal itu yang pertama. Di sini disebutkan oleh mu'allif apa? Wa arda'athu alaihi salatu wassalam Halimah bintu Abi Du'aib As-Sa'diyah, seorang perempuan fakir yang berasal dari Bani Sa'ad, suatu desa atau suatu qaryah di Jazirah Arab. Tetapi sebelum Halimah itu Rasulullah pernah disusui oleh siapa? Oleh Thuwaibah al-Aslamiyah. Jadi yang pertama itu
sebelum disusui oleh Halimah, Rasul itu pernah disusui oleh Suwaibah al-Aslamiyah, yang mana Suwaibah itu merupakan jariyatu atau ammatu Abi Lahab, atau hamba sahaya Abi Lahab. Dan Suwaibah itu sebelum menyusui Rasul pernah menyusui siapa? Hamzah bin Abdul Muthalib. Jadi Hamzah sama Rasul itu merupakan saudara sepersusuan, al-akh fir radha'ah gitu kan, Hamzah sama Rasul itu. Oke. Wa indaha syuqqa sadruhu wa mulya hikmatan wa imanan ba'da anis tukhrija hadzu syaitani minhu sallallahu alaihi wasallam. Oke. Jadi Rasul itu pernah di syuk gitu atau dibelah dadanya. Ada riwayat yang mengatakan 3 kali, ada yang riwayat mengatakan 4 kali. Ya. Yang pertama itu syuqqa sadru itu salah tamarot gitu ya. Yang pertama itu kapan? Ketika beliau berada bersama Halimah Sa'diyah. Ketika itu ceritanya ini kita cerita sebelum bagaimana gitu Halimah bertemu Rasul. Ceritanya itu, jadi kaum Bani Sa'ad itu rata-rata orang-orangnya fakir gitu kan. Kemudian mereka itu bekerja menyusui anak-anak atau bayi ketika di zaman itu. Apakah boleh menyusui ketika itu? Boleh ya, jus gitu. Biujroh dengan dengan upah lah gitu. Nah, ketika itu pergilah Halimah ini ke kota Makkah gitu kan. Tetapi perginya itu menggunakan dabah do'ifah, menggunakan hewan tunggangan yang lemah, sehingga menyebabkan Halimah ini masuk Makkah terakhir, terlambat gitu, dibanding orang-orang yang menyusui lainnya. Oke. Ketika itu gitu kan, semua orang yang hendak menyusui Rasul itu semuanya rafadot, semuanya ditolak gitu kan. Gak ada yang cocok lah seperti itu. Ketika itu Halimah belum sampailah di akhir ininya itu Halimah itu ketemu sama Rasul gitu kan. Kemudian tak lama kemudian setelah ketemu cocok lah itu sama Halimah gitu kan, mau disusui oleh Halimah Rasulullah SAW. Kemudian dibawa ke kampungnya gitu kan. Mudah turun doanya itu 2,5 tahun yang pertama itu. Oke. Enggak, 2 tahun bukan 2,5 ya. Jadi yang pertama itu 2,5 tahun. Kenapa kok disusui oleh Halimah? Karena ketika itu Sayyidah Aminah gitu kan, mengering ininya, air susunya itu, asinya itu, sehingga butuh disusukan orang lain gitu kan. Otomatis yang namanya ibu gitu ya, sebagaimana karakteristik wanita kan mempunyai perasaan sayang gitu dibanding seorang ayah gitu kan terhadap anaknya itu. Kemudian dibawa ke Bani Sa'ad gitu kan, selama 2 tahun disusuin. Kemudian diceritakanlah ketika itu setelah 2 tahun gitu kan ingin dikembalikan Rasul ke ibundanya, ke Aminah. Dikembalikanlah setelah 2 tahun itu ke Mekah gitu kan. Tetapi di Mekah ketika dibalikan ke Sayyidah Aminah, di Mekah itu terjadi yang namanya intisyarul wabah wal amrad, terjadi penyebaran penyakit dan wabah lah gitu. Khaufan mi'an yusibahu, karena Sayyidah Aminah ini takut Rasulullah terkena penyakit itu, maka terpaksa gitu kan. Udah ditinggal 2 tahun nih, lama di Bani Sa'ad. Kemudian ketika dibalikan di Jazirah Arab itu ada intisyarul wabah gitu kan di Mekah ketika itu. Takutlah gitu sebagai seorang ibu bagaimana. Akhirnya dikembalikan lagi ke Bani Sa'ad. Itu kan dibawa lagi sama Halimah. Ya. Di situ terjadi banyak keberkahan gitu. Yang sebelumnya
hewan ternaknya Sayyidah Halimah itu kurus gitu kan seorang yang fakir, kemudian mungkin 1 atau 2 maiz gitu. Kemudian ketika Rasul tinggal di Bani Sa'ad sana gitu kan, hewannya itu mendadak maliyah bil laban gitu, mendadak gemuk dengan susu gitu dan lain sebagainya. Kemudian mendadak gemar makan si hewan ternaknya itu, sampai-sampai diceritakan hewan-hewan tetangganya Halimah di Bani Sa'ad itu gitu kan, menitipkan hewan-hewannya itu ke Halimah agar apa? Agar terkena keberkahan Rasul. Seperti itu. Kemudian yang kedua itu gitu ya, Muddatur Rada'ati Atsaniyah itu 3,5 tahun. Kan tadi yang pertama dibalikan ke Mekah, kemudian ini kisah lagi gitu kan. Nah yang kedua itu 3,5 tahun. Oke. Ya. Kemudian berarti berapa tahun tuh Rasul berarti? Sekitar 5-6 tahun lah ya, berarti 5 tahun lah taruh gitu kan. Nah ketika itu ceritanya itu Syakku Sodar itu gitu ya. Ketika itu Nabi Muhammad sedang bermain bersama anak-anak lainnya gitu. Tiba-tiba didatangi oleh malaikat Jibril. Kemudian dadanya itu dibelah gitu ya. Likhraji minhu hadus syaiton, untuk mengeluarkan hadus syaiton. Apa itu hadus syaiton? Nuqtatu sauda. Jadi hadus syaiton itu merupakan satu titik hitam yang mana setan itu bisa masuk dalamnya gitu. Seperti itu. Kemudian dikeluarkan gitu ya. Kemudian dicuci bima Zamzam. Kemudian ditaruh lagi. Seperti itu. Itu yang pertama. Ketika Rasul masa kecil di Halimah Sa'diyah yang pertama. Kemudian syukur saudara yang kedua gitu ya. Kapan? Ketika inda mab'athihi. Kan tadi Nabi 3 kali. Yang kedua itu inda mab'athihi. Ketika Rasul diangkat menjadi ketika Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul ketika umur 40 tahun. Oke. Yang ketiga itu ketika inda urujihi, ketika Isra wal Mi'raj. Seperti itu. Ya. Faidah yang pertama dari syukur sadar itu li ikhraji hadis syaitan. Yang kedua itu li isti'dadi talaqil wahyi, karena ketika umur 40 tahun kan wahyu pertama tuh. Nah, yang kedua itu manfaatnya syukur sadar itu li isti'dadi talaqil wahyi. Yang ketiga itu li isti'dad aw li yata'ahab fi urujihi, gitu kan. Jadi agar ketika Rasul itu naik atau mi'raj ke langit gitu ya, sampai ke Baitul Maqdis gitu kan, di atas Baitul Maqdis, Baitul Izzah gitu kan, agar siap pasti. Karena kan di setiap langit itu bertemu nabi-nabi, ada penjaganya kan, dan lain sebagainya. Itu 3 kali syukur saudara gitu kan, beserta manfaatnya. Oke. Kemudian wa indaha syuqqa sadruhu wa muli'a bi hikmatan wa imanan, itu kan diisi dengan penuh hikmah dan keimanan gitu. Ba'da an ustukhrija hadus syaiton minhu, setelah dikeluarkan hadus syaiton gitu kan, nuqtatu sauda gitu, alladhi yadkhulu fiha syaiton. Kemudian yang kedua, wa arda'athu sallallahu alaihi wasallam aidan Thuwaibah al-Aslamiyah jariyatu Abi Lahab. Itu kan Thuwaibah ini merupakan budaknya Abu Lahab. Seperti itu. Ya. Kemudian wahadonathu sallallahu alaihi wasallam Ummu Aiman barakatul Habasyiyah wa kana warithaha min abihi falamma kabir a'taqaha wa zawajaha Zaid ibn Harithah. Oke. Kemudian yang ketiga itu siapa yang mengasuh Rasul, yang menyusui Rasul gitu kan? Ummu Aiman merupakan seorang wanita yang berasal dari Habasyiyah juga, dari Ethiopia juga. Dulunya itu Ummu Aiman ini merupakan budak atau pembantunya siapa? Pembantunya Abdullah. Oke. Jadi ketika Abdullah wafat gitu kan, intaqala rahmatullahi taala, kemudian dia itu takhdumu li Rasul, kemudian itu beralih menjadi khadimnya Rasul gitu kan. Seperti itu. Oke.
Ada dua istilah, ada dua itlaqah gitu ya. Ada itlaqah ini gitu kan ketika zaman dulu itu. Jadi orang Arab itu biasa memanggil orang yang berkulit hitam itu biasanya Habasyah. Tetapi orang yang berkulit putih itu biasanya Rumiyah sebutannya itu. Jadi ada Rumiyah sama Habasyah gitu kan. Orang Rumiyah itu yang berkulit putih, Habasyah itu yang berkulit hitam. Seperti itu kata Syekh Ishaq Kamil. Nah, kemudian kembali ke Ummu Aiman gitu kan. Ketika Rasul sudah dewasa gitu kan, nanti kelak itu Ummu Aiman gitu kan dimerdekakan oleh Rasul, kemudian dinikahkan bersama siapa? Dinikahkan bersama Zaid bin Harithah. Dari situ lahirlah Usamah bin Zaid. Oke. Jadi Ummu Aiman itu merupakan seorang budaknya Abdullah. Gitu kan, ketika Abdullah wafat, intaqala gitu kan, khidmatuha ila Rasul, nyusui Rasul dan lain sebagainya gitu ya. Kemudian ketika setelah itu dimerdekakan Rasul gitu kan, dan dinikahkan bersama Zaid bin Harithah dan lahirlah Usamah bin Zaid gitu ya. Kemudian nas'atuhu sallallahu alaihi wasallam. Apa itu nas'ah? Nas'ah itu masa kecil atau masa pertumbuhannya gitu ya. Wa tuwfiya abuhu wa huwa hamlun wa qila lahu syahrani wa qila sab'atun wa qila mata abuhu wa lahu thamaniyatun wa 20 syahran. Oke. Jadi ketika antum membaca Sirah Nabawiyah gitu ya. Kadang itu sering gitu, aneh ketika membaca sirah itu tiba-tiba kayak terketuk aja hati gitu kan, sedih. Antum bayangin aja sobat, Rasul gitu kan 2 bulan dalam kandungan meninggal siapa? Ayahnya Abdullah. Kemudian disusul oleh ibunya ketika umur 6 tahun gitu kan. Berarti wafat ayah diasuh oleh ibunya gitu kan. 6 tahun wafat ibunya, diasuh oleh siapa? Diasuh oleh kakeknya Abdul Muthalib. Gak lama lagi, 2 tahun setelah itu ketika umur 8 tahun kakeknya meninggal, diasuh oleh pamannya siapa? Abu Thalib gitu ya. Kemudian baru tuh ketika di bawah asuhnya Abu Thalib dididik gitu kan sebagaimana calon pemimpin umat gitu ya. Apa didikannya itu? Disuruh mengembala domba gitu ya, disuruh tijaroh gitu kan, berdagang ke negeri Syam dan lain sebagainya. Itu semua perjuangan gitu kan. Bayangkan kita di posisi itu bagaimana gitu. Maka alangkah bersyukurnya kita yang sampai sekarang orang tua masih ada. Ya, maka dari itu istimbatnya apa gitu kan, intinya berbaktilah kepada orang tua kita selagi ada gitu, seperti itu. Rasul saja gitu kan yang sebegitunya perjuangannya Masya Allah. Maka dari itu kita iktidaan gitu kan dari belajar itu. Oke. Wa tuwfiya abuhu sallallahu alaihi wasallam wa huwa hamlun wa qila lahu syahrani. Jadi ketika dalam kandungan gitu kan masih 2 bulan katanya ayahnya meninggal. Ada juga pendapat yang mengatakan ketika 7 bulan dalam kandungan. Ada juga pendapat ketiga yang mengatakan bahwasanya Rasul itu ditinggal oleh ayah ketika sudah 28 bulan. Berarti ini ketika Rasul sudah lahir katanya. Cuma antum jangan kaget ya dalam perbedaan pendapat ini gitu kan, karena riwayat kan banyak gitu ya. Seperti itu. Oke. Bagaimana ceritanya? Ceritanya itu ketika itu Abdullah zahaba ila Syam gitu. Ada yang mengatakan ke Madinah, ada yang mengatakan ke Syam. Untuk apa? Untuk berdagang gitu ya. Bersama para kabilah Arab lainnya. Di dahulu Abdullah gitu kan berdagang bersama kabilah-kabilah Arab lainnya gitu ya. Ketika Rasul posisi itu ketika masih dalam kandungan. Gitu ya. Selepas dari Syam gitu kan, inda audatihi gitu ya. Ketika selesai berdagang, Abdullah itu pulang bersama rombongannya itu dari Syam gitu kan mau ke Mekah. Tetapi ketika di perjalanan qadarullah gitu ya, Abdullah itu jatuh sakit yang kemudian tidak bisa melanjutkan perjalanan sampai ke Mekah, tetapi dia istilah katanya numpang gitu kan, kalau enggak berhenti sejenak atau beristirahat di Madinah, karena di Madinah itu terdapat saudara-saudaranya gitu kan, ada pamannya, tante dan lain sebagainya gitu, kenalan Rasul dan lain sebagainya. Kemudian dirawat di sana gitu kan sakit selama beberapa waktu.
Kemudian kabilah yang lain gitu kan melanjutkan perjalanan tersebut ke Mekah gitu ya. Oke. Sesampainya di Mekah ditanya oleh Abdul Muthalib gitu, oleh kakek Rasul itu. Mana Abdullah, katanya kau gak sampai ke Mekah gitu kan. Kemudian kabilah menjawab, Abdullah qadarullah sakit gitu ya di perjalanan. Kemudian dia itu tinggal di pamannya gitu kan, di paman Rasul di Madinah, di Bani Najjar itu. Kemudian Abdul Muthalib ini karena sebagai seorang ayah gitu ya, otomatis cemas lah gitu kan. Arsal rasulan gitu ya ilal Madinah. Kemudian dia itu mengutus seorang utusan ke Madinah untuk menanyakan kabar Abdullah. Tetapi qadarullah gitu ya, ketika utusan Abdul Muthalib ini sampai di Madinah, Abdullah itu ternyata sudah wafat. Seperti itu. Ya. Ketika itu Rasul masih dalam kandungan. Oke. Kemudian wa matat ummuhu wa huwa ibnu arba'i sinin wa qila sitti sanawat. Ya, ada yang mengatakan ketika Rasul 4 tahun, ada yang mengatakan ketika Rasulullah berumur 6 tahun. Tetapi mu'dhamu ahli ilmi gitu kan, kebanyakan daripada jumhur gitu mengatakan bahwa Rasul itu ditinggal ibunya ketika berusia 6 tahun. Oke. Yatim gitu kan. Mal yatim filogoh, man yatim filogoh, man tuwfiya abuhu. Jadi Rasul itu lahir dalam keadaan yatim kan. Sudah ditinggal oleh ayahnya. Kemudian selepas ditinggal oleh ibunya, wa kafalahu sallallahu alaihi wasallam jaddu Abdul Muthalib. Berpindahlah itu ke kakeknya gitu kan. Kemudian Abdul Muthalib ini merupakan Sayyidu Mekah. Jadi tokoh atau sesepuhnya kota Mekah gitu ketika itu. Dituakan lah Abdul Muthalib ini. Falamma balagha 8 sinina wa syahraini wa 10 ayyam. Ketika Rasul berumur 8 tahun gitu ya, 2 bulan dan 10 hari, tuwfiya jadduhu Abdul Muthalib. Wafatlah kakeknya Abdul Muthalib. Gitu ya. Fawaliyahu ammuhu Abu Thalib. Kemudian setelah wafat kakeknya, yang mengasuh Rasul itu siapa? Kemudian Abu Thalib. Ya, Abu Thalib ini juga sama, Sayyidu Makkah gitu ya, pemimpin Mekah setelah Abdul Muthalib itu. Oke. Walamma balagha 12 sanatan wa syahraini wa 10 ayyam. Ketika Rasul berumur 12 tahun, 2 bulan 10 hari, kharaja ma'ammihi Abi Thalib ila Syam. Oke. Jadi kan tadi saya bilang Abu Thalib itu merupakan seorang yang cerdas gitu ya. Udah mah tokoh, kemudian seorang yang cerdas juga, qawi juga gitu ya, dan lain sebagainya. Jadi merupakan sosok yang tepat lah gitu kan untuk mendidik Rasul dengan cara memerintah Rasul untuk royul ghanam, untuk tijarah dan lain sebagainya. Nah, ketika Rasul berumur 12 tahun 2 bulan 10 hari, Abu Thalib itu pergi ke Syam gitu kan, berdagang bersama Rasul. Falamma balagha busra ra'ahu bahira ar-rahib fa'arafahu bi sifatihi. Jadi cerita seperti ini. Ketika itu gitu kan, Abu Thalib bersama Rasul pergi berdagang ke negeri Syam. Gitu ya. Tentunya bersama orang-orang lainnya gitu kan, bersama para kabilah lah. Oke. Di tengah perjalanan gitu kan, sebelum sampai di Syam, kabilah ini bertemu dengan Rahib Bahiro. Apa itu Rahib Bahiro? Rahib Bahiro itu seorang pendeta Nasrani. Oke. Rahib itu artinya gitu ya, man in qata'a anin nas li ibadatillah. Jadi seseorang yang memutuskan segala hubungan dengan manusia, dalam arti kata dia menyendiri hanya untuk beribadah kepada Allah gitu kan, ya, dengan agama Nasrani lah ya, sebagaimana keyakinan dia gitu kan. Nah, di tengah perjalanan kabilah ini bertemu gitu kan dengan rahib ini. Oke. Kemudian di situ ada Rasul. Waktu itu bayangin, anak kecil umur 12 tahun gitu kan, itu berdagang. Kita 12 tahun masih di mana? Masih di SD kali ya? Apa belum masuk gitu kan? Apa kelas berapa tuh 12 tahun? Kelas 4, kelas 3 SD lah gitu kan, sudah berdagang gitu. Nah, ketika di perjalanan, Rahib ini melihat kok ada yang istimewa gitu. Kenapa? Ketika kabilah itu jalan gitu kan,
Antum tahu as-sahab, apa itu sahab? Awan gitu kan, menaungi mereka. Dan si Rabi ini merupakan seorang yang cerdas gitu kan. Karena apa? Karena dia tahu, mengetahui tanda-tanda kenabian sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh kitabnya gitu kan, oleh kitab Nasrani itu. Di antara tanda kenabian katanya Nabi akhir zaman itu harus seorang yatim gitu. Kemudian apa namanya? Min alamatihi juga terdapat beberapa mujizat lah seperti itu. Nah, kok ada gitu kan? Ada awan yang ngikutin gitu menaungi kabilah ini. Oke. Kemudian bertemulah dengan rahib di dalam kabilah tersebut. Apa kata apa namanya? Rahib tadi? Jadi ketika berjalan, Rasul itu dia berjalan paling belakang. Istilah kata tertinggal di baris yang paling belakang gitu. Apa kata rahib tadi? Hal taraktum ahadan? Apakah kalian meninggalkan seseorang? Katanya. Ma tarakna ahad, walakin tarakna tiflun sogir. Kita itu tidak meninggalkan siapapun, tetapi kita itu hanya meninggalkan seorang anak kecil di belakang, katanya. Kayak gitu. Apa kata rahib tadi? Hati, katanya. Coba panggil ke sini anak kecilnya gitu kan. Kemudian kabilah yang lain jalan lah gitu. Sisa Rasul sama Abu Thalib gitu kan. Nah, ketika Rasul dipanggil menghampiri rahib tersebut gitu kan, pendeta tersebut, katanya, apa kata rahib tadi? Fain Abu gitu kan. Di mana bapaknya ini gitu kan. Kata dia, bal ana amuhu, katanya. Bapaknya itu sudah tiada ada. Karena saya itu hanya seorang pamannya gitu kan. Oh itu kan, oh katanya, masuk nih ke tanda kenabian gitu kan, langsung itu si rahib itu. Gitu. Oke. Nah, kata rahib apa? Labuda an yakuna gitu kan. An yakuna abuhu mayitan. Jadi emang gitu kan, merupakan tanda-tanda kenabian itu apa? Seseorang itu yatim gitu kan. Oh ini cocok udah anak kecil yatim gitu dan sebagainya. Terus apa kata rahib? Farji bihi gitu kan. Farji bihi. Karena apa? Karena kalau misalkan kabilah itu meneruskan perjalanan tersebut ke negeri Syam, gitu kan, idza arafahul yahud layak tulanna gitu ya. Layak tulannahu. Jadi ketika apabila si apa namanya kabilah tersebut bersama Rasul itu meneruskan perjalanan sampai negeri Syam, maka niscaya ketika dikata bangsa Yahudi maka akan dibunuh gitu. Oke, maka ketika itu Abu Thalib sama Rasul itu gak jadi pulang dari sana gitu kan, pulanglah ke Mekah. Sedangkan kabilah lain meneruskan perjalanannya seperti itu. Itu ceritanya bersama rahib. Busra ini nama tempat gitu. Falamma balagha busra rahu bahiru ar-rahib fa'arafahu bi sifatihi fajahu wa akhadahu bi yadihi. Kemudian diambil tangannya itu Rasul. Wa qala hadza rasul rabbil alamin. Ini atau dia, sampai sini paham ya? Jelas kan sampai sini? Oke. Walamma raja'a sallallahu alaihi wasallam min safarihi dzalika tazawwaja Khadijah bint Khuwailid wa umruhu 25 sanatan wa syahrani wa 10 ayyam wa qila ghairu dzalik. Nah, kemudian baru setelah kemudian perjalanan perdagangan yang kedua ini gitu kan, Rasulullah diminta atau dinikahi sama Khadijah. Jadi ingat, kan biasanya secara adah gitu kan, lelaki itu tolib bukan matlub, bener gak? Perempuan yang matlub gitu ya. Jadi yang melamar gitu kan atau yang meminta untuk nikah itu biasanya laki-laki gitu kan. Tetapi berbeda. Rasul itu lam yakun toliban bal kanat matluban. Gitu kan. Siapa yang minta? Ya Khadijah itu sendiri. Lewat wasilah namanya seorang perempuan namanya Nafisah gitu kan yang menyampaikan kepada Rasul. Seperti itu. Kenapa? Dasarnya kok Khadijah itu tertarik sama Rasul? Gimana gitu kan? Lianna lam yara ahad gitu kan alladzi yatakhalaq bimithli Rasul. Jadi tidak satu orang pun gitu kan Khadijah ini melihat seseorang yang mana akhlaknya itu semulia Rasul gitu. Jadi selama 40 tahun Khadijah hidup gitu kan, tidak pernah melihat seorang yang seamanah Rasul gitu, yang sejujur Rasul, yang semulia Rasul. Maka dari situ tertariklah apa Khadijah ini karena akhlaknya gitu kan. Seperti itu. Oke, ada juga pendapat yang mengatakan ketika itu Rasul katanya bukan 25 tahun tapi di umur yang lain gitu. Teman, pendapat yang utama itu ketika Rasul khamsun wa ishruna sanatan, ketika Rasul itu berumur 25 tahun 2 bulan dan 10 hari. Wakil dari
Kemudian walamma balagha sallallahu alaihi wasallam khamsan wa thalathina sanatan syahida bunyan Aqabah wa wada al-hajar al-aswad biyadihi. Kemudian ketika Rasul itu beranjak usia 35 tahun, oke, menyaksikan apa pembangunan Ka'bah gitu kan. Oke. Wa wada al-hajar al-aswad biyadihi, kemudian meletakkan hajar aswad dengan tangannya yang mulia seperti itu. Ya, itu cerita Nasy'atu sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada beberapa tambahan gitu kan sebelum nanti kita tutup gitu ya. Yang belum Anda sampaikan, yang pertama itu pertama itu ketika Rasul diasuh oleh Abu Thalib pamannya gitu kan. Karena Abu Thalib itu mempunyai istri namanya itu Fatimah bintu Sauda. Saking sayangnya kepada Rasul, dia itu yufadil Rasul ala auladihi. Jadi Fatimah ini gitu kan, istrinya Abu Thalib itu lebih mengutamakan Rasul dibandingkan anak-anaknya. Seperti itu. Ya. Kemudian kemarin di pertemuan pertama gitu kan saya bilang hadis Rasul itu yang mengatakan ini taraktu fikum amro ini lan tadilu abadan mata masak pembima al sunnah gitu. Jadi ada dua perkara gitu yang mana harus jadi pedoman seorang muslim gitu, yang mana perkara tersebut merupakan Al-Qur'an dan Sunnah. Dan Al-Qur'an dan Sunnah ini merupakan min maroji syariah atau min masuk dari syariah, bukan min makosid ya. Al-Qur'an dan Sunnah itu merupakan apa? Masdar atau tempat diambilnya syariat gitu kan. Kenapa kok disebutnya amul fi'il gitu? Karena orang dahulu itu menentukan waktu itu bil hawadith. Jadi menentukan tahun itu gitu kan, menentukan tahun itu dengan kejadian. Misalkan kejadian ini ada yang namanya serangan tentara Gaza berarti amul fi'il gitu kan. Kemudian banyak tahun kesedihan berarti amul huzn gitu kan. Kemudian kenapa kok gak make tarikhur Rum gitu? Ada juga tahun Romawi katanya. Karena ketika itu tahun Romawi itu sangat lama, sampai satu tahun itu 600 atau 700 hari gitu seperti itu. Kemudian ada tarikhul Furs gitu kan, ada tahun penanggalan Persia. Tidak dipakai juga. Kenapa? Karena setiap rajanya ganti gitu kan, setiap penguasa Persia tersebut ganti, sistemnya itu ganti juga. Nah, maka dari itu orang dahulu itu memakai penanggal itu menggunakan bil hawadith gitu kan, dengan kejadian. Makanya disebut amul fi'il dan lain sebagainya. Oke, itu mungkin. Yang terakhir ingat gitu kan dari yang kalian sampaikan. Jadi Rasul itu gitu kan dari ibunya maupun dari bapaknya gitu ya, semuanya itu nasabnya tauhid gitu kan, suci. Tidak ada seorang pezina satupun gitu kan, tidak ada seorang yang gohir tohir, semuanya tohir gitu kan. Jadi tohir ijtama tohironi gitu kan, fawalada mada khairut tohirah gitu kan. Jadi ketika seorang yang suci bertemu gitu kan Abdullah, kemudian bertemu dengan Aminah, maka lahirnya seorang yang paling suci seperti itu. Ya. Seperti itu kata Maulana Syekh Sa'di. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan dalam pertemuan kedua ini gitu kan. Semoga apa yang kita baca, apa yang kita pelajari dapat bermanfaat, amin gitu ya, bagi kita semua gitu kan dalam meneladani dan menjelajahi sirah nabawiyah gitu, seperti itu. Ya. Astaghfirukum min kulli akhta gitu kan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Syukron gitu ya. Kalau ada pertanyaan mungkin setelah ini bisa ditanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.